iklan. yang terdapat satu lanjutan A-4. Untuk opsi tip Eropa, maka rumus Black and Scholes tersebut perlu dirubah dengan mengurangi harga saham saat ini dengan present value dividen yang dibayarkan. Udah, berarti next. Kegiatan belajar 3. Kegiatan belajar 3, sumber dana jangka panjang. Sumber dana jangka panjang dalam bentuk utang. Pengelompokan instrumen pendanaan dibagi menjadi 2, yaitu utang dan modal sendiri. Kredit investasi, jenis pendanaan ini disediakan oleh perbankan, masih banyak dimanfaatkan oleh kalangan pengusaha. Suku bunga kredit investasi di Indonesia dinyatakan lebih rendah dari suku bunga kredit modal kerja. Debitur tidak dapat melunasi kredit investasi yang diambil lebih cepat dari jangka waktu yang disepakati, membuat tingkat bunga efektif yang ditanggungnya tidak selalu lebih kecil dari tingkat bunga kredit jangka pendek atau modal kerja. Poin kedua adalah hipotek. Hipotek merupakan bentuk utang jangka panjang dengan agunan aktiva tidak bergerak. Contohnya seperti tanah, bangunan. Dalam likuidasi, kreditur akan dibayar terlebih dulu dari hasil penjualan aktiva tetap yang dipergunakan sebagai agunan. Apabila hasil penjualan aktiva belum cukup, maka sisanya menjadi kreditur umum atau sama seperti pemilik obligasi. Yang poin ketiga adalah obligasi. Pengertian obligasi merupakan surat tanda utang, umumnya tidak dijamin dengan aktiva tertentu. Obligasi akan mencantumkan hal-hal sebagai berikut: nilai pelunasan, jangka waktu akan dilunasi, bunga yang dibayarkan atau coupon rate, berapa kali dalam 1 tahun bunga tersebut dibayarkan. Nilai pasar obligasi akan dipengaruhi oleh perubahan tingkat bunga yang umum berlaku. Apabila harga tingkat bunga naik, maka harga obligasi akan turun, dan sebaliknya. Selain suku bunga, coupon rate juga dipengaruhi seberapa aman obligasi tersebut. Obligasi kadang mencantumkan klausul yang menyatakan bahwa obligasi bisa dilunasi oleh perusahaan dengan harga tertentu atau call price. Call price lebih tinggi dari face value-nya. Bagi penerbit dan pembeli obligasi, risiko yang dihadapi adalah karena perubahan suku bunga. Suku bunga naik, obligasi turun, atau pembeli obligasi rugi, dan suku bunga turun, obligasi naik, atau penerbit obligasi yang rugi. Untuk mengurangi risiko bagi penerbit adalah mencantumkan call price. Call price menunjukkan harga yang akan dibayar penerbit obligasi pada saat hak untuk membeli kembali obligasi tersebut dilaksanakan oleh penerbit obligasi. Pada saat obligasi dipanggil untuk dilunasi sesuai dengan call price-nya, perusahaan akan menggantinya dengan obligasi baru dengan coupon rate yang lebih rendah. Perusahaan akan memerlukan dana yang besar untuk melunasi obligasi lama tersebut. Dana tersebut mungkin masih diperlukan. Dalam peristiwa penggantian obligasi lama dengan obligasi baru, umumnya terdapat jangka waktu yang overlap. Untuk mengurangi obligasi, perusahaan menyisihkan dana khusus untuk keperluan tersebut, disebut sebagai sinking funds. Obligasi yang tidak dijamin dengan aktiva tertentu disebut sebagai debentur. Setelah debentur dilunasi, barulah obligasi yang dibawahnya dilunasi, atau disebut dengan subordinate debentur. Obligasi yang hanya membayar bunga apabila perusahaan memperoleh keuntungan disebut dengan income bonds. Variasi lain, zero coupon bonds, yaitu obligasi yang tidak membayar bunga. Penerbitan zero coupon bonds didasarkan atas maksud untuk memperoleh keuntungan karena present value pembayaran pajak. Hal ini disebabkan karena diskon yang ditanggung oleh perusahaan karena penerbitan zero coupon bonds dapat diamortisasi dan mengurangi beban pajak. Contohnya sebagai berikut. Proyeksi
proyeksi pembayaran pajak selama 3 tahun ke depan sebagai berikut. Ini kayaknya caranya Nggak usah. Lanjut. Lanjut ini juga. Ini saham modal sendiri. Yang selanjutnya adalah modal sendiri atau ekuitas. Saham preferen. Saham preferen adalah saham yang memberikan dividen yang tetap besarnya. Besarnya dividen tidak dipengaruhi oleh laba yang diperoleh perusahaan. Pembayaran dividen saham preferen dilakukan terhadap laba setelah pajak. Saham preferen memberi dividen yang kumulatif. Apabila pada tahun lalu perusahaan rugi, maka besarnya dividen ditunda untuk dibayarkan keseluruhnya pada tahun ini. Pemegang saham preferen tidak berhak memberi suara dalam rapat umum pemegang saham atau RUPM. Yang kedua, Saham biasa dan rights. Saham menunjukkan bukti kepemilikan, sedangkan obligasi merupakan surat tanda utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan pemilik saham. Perusahaan disebut pemegang saham. Modal dasar merupakan jumlah maksimum saham yang dapat diterbitkan tanpa harus mengubah anggaran dasarnya. Perusahaan menerbitkan saham di pasar modal akan menambah modal sendiri di luar perusahaan, maka bisa dilakukan dengan menerbitkan penawaran kepada para pemegang saham. masa booking emang? Enggak katanya. Itu kalau malam nggak boleh, datangnya siang. Udah. Dia grogi. Tinggal baca aja. Penerbitan. Penerbitan sekuritas di pasar modal. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi apabila perusahaan ingin menerbitkan sekuritas di pasar modal, yaitu sebagai berikut. PT yang menerbitkan haruslah merupakan perusahaan yang baik dan besar. Perusahaan harus mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Pasar Modal atau disingkat Bapenas. Next. Perusahaan harus menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik dan dinyatakan wajar tanpa syarat. Notaris harus melaporkan bahwa RUPS memang telah memutuskan perusahaan untuk go publik. Ini gak usah baca. Gak usah lah. Udah jam 5. Ini juga gak usah. Oh udah. Udah aja. Kak mana? Yang mana? Yang ini? Oh ya udah silahkan dijelaskan. Sisye. Lembar pernyataan pendaftaran perusahaan go publik, dari perusahaan go publik ke kecil banget. Kontak pendahuluan dengan BEJ. BEJ apa? Bapepam melakukan review persyaratan Bapepam melakukan review, kemudian persyaratan disclosure. Turun ke pasar perdana, kemudian BIJ melakukan review untuk listing, disclosure, kinerja perusahaan, likuiditas sekuritas, persetujuan fee. Ini salah. Harusnya tinggal baca aja pada skema di atas gitu. Sewaktu akan go publik. Pada skema di atas, sewaktu akan go publik, perusahaan perlu menjamin bahwa saham yang ditawarkan nantinya akan laku terjual. Penjamin ini disebut underwriter. Underbeli? Iya, underwriter. Apaan?
Iya iyalah, serius lah. Underwriter Dimarahin kamu ada bajas. Underwriter mungkin membeli jaminan penuh apabila ada saham. Apa? Underwriter. Underwriter tuh ya si penjamin itu. Ini ya. Penjamin lah underwriter tuh. Iya, penjamin disebut underwriter. Iya. Tadi nanya apa? Underwriter tuh apa? Penjamin. Ya udah. Di sini tulisannya penjamin. Saya belum ahlinya. Pokoknya penjamin Dana apa obligasi kali ya? Ini kan obligasi kali ya? Next. Lembar pernyataan pendaftaran. Rangga. Kayak semua teler. Bagi tugas. Udah cepet lah, udah jam 5 juga. Jujur Mak Jujur saya. Udah ini. Ini udahan sampai sini. Geser hilang. Cepetan. Mana yang ditanyakan Mbak itu? Enggak. Oh, udah jadi. Ini yang penjamin. Penjamin itu pinjaman. Penjamin saham penjualan saham laku. Itu namanya underwriter. Udahan ini. Saham penjamin penjualan saham kalau laku. Biar laku. Ini udah ini. Udah ya, udah selesai, Bu. Ini udah selesai. Ada yang ditanyakan? Udah. Udah. Thank you.